Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pelajaran kita di masjid yang mulia ini, yang biasa kita bikin tema terkait dengan pendidikan anak. Malam ini insya Allah keluar dari tema. Kita bahas tentang sakaratul maut. Tentang apa tadi? Sakaratul maut. Apa bahasa Indonesianya? Sekarat itu kan? Sekarat ya. Kesusahan-kesusahan yang dihadapi ketika menjelang kematiannya. Itu mana sakaratul maut. Arti daripada sakaratul maut dijelaskan oleh Ar-Raghib dalam kitab Mufradat beliau, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 440. Makna sakaratul maut itu adalah kurubatuhu wa humaratuhu. Kurubat itu bermakna kesusahan, penderitaan yang dialami oleh seseorang menjelang kematiannya. Itu arti sakarat. Orang Jawa bilang lagi sekarat. Sekarat itu penderitaan yang dia hadapi ketika menjelang kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Wajaat, dan telah datang, sakratul mauti, sekarat, penderitaan menjelang kematiannya. Datangnya itu bil haq, dengan benar, nggak mungkin bohong. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang Anda tidak akan bisa mengelak dari sakaratul maut, yang Anda tidak akan bisa mengelak dari kematianmu. Yang butuh dipahami di sini adalah kematian tidak hanya sekedar kematian, akan tetapi menjelang kematian itu yang harus kita perhatikan. Setelah kematian sudah urusan alam lain, urusan urusan
tinggal balasan atau tinggal penghisapan, itu kita nggak bahas di sini. Tapi yang kita bahas adalah ketika masih di dunia, di ambang kematiannya, itu ada penderitaan yang harus dia perhatikan. Jadi orang yang mau mati itu di situ ada penderitaan yang harus kita perhatikan. Kemudian penderitaan ini dilogikakan oleh sebagian para ulama. Anda dalam kehidupan yang menyenangkan, ini logikanya. Bagaimana penderitaan kematian itu sebelum saya sifatkan kayak apa namanya sakaratul maut, saya sampaikan sebuah logika yang mungkin bisa kita cermati dengan baik. Anda di antara keluarga Anda dalam keadaan penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, ada anak, ada istri, semua tercukupi, mewah dan seterusnya. Lalu datang seorang perampok, lalu membunuh kamu. Pembunuhan itu tidak sekedar hanya pembunuhan, tapi Anda dipotong menjadi 5 potong. Pertanyaannya adalah, apakah kenikmatan yang Anda nikmati saat itu terasa enak atau enggak? Dan Anda ketika dipotong kakimu itu masih kejat-kejat lah, masih hidup gitu kan, masih bisa menjerit, bisa ini. Maka jawabannya, kenikmatan yang awalnya Anda nikmati dengan Anda dipotong kaki kamu 1 kali potongan gitu kan, bagaimana rasa penderitaan kamu? Tentunya Anda tidak akan menikmati melihat istrimu yang cantik, dan Anda tidak akan menikmati melihat anakmu yang ganteng dan anakmu yang cantik. Anda juga tidak akan menikmati mobil kamu yang mewah. Semua terasa hampa, tidak ada kenikmatan di dalamnya. Maka penderitaan ketika sakaratul maut itu lebih kejam, lebih berat, lebih menderita dibandingkan dengan Anda hanya dipotong kaki kamu, atau digeraji kaki kamu, atau dibakar kaki kamu. Itu semua kecil, tidak ada artinya dengan sebuah penderitaan ketika sakaratul maut. Kok bisa begitu? Logikanya, ketika Anda dipotong kaki kamu, kenapa Anda terasa sakit? Karena kaki kamu itu masih berkaitan dengan nyawamu. Coba nyawamu kalau nggak ada, kira-kira kakimu dipotong, Anda masih terasa sakit? Enggak, karena nyawa kamu tidak ada. Nah, ketika sakaratul maut itu berkaitan langsung dengan nyawa. Kalau kaki kamu itu dipotong, itu Anda terasa sakit karena berkaitan dengan nyawa. Nyawamu ku ono. Sehingga ketika dipotong kakimu itu Anda merasa sakit. Nah, ketika sakaratul maut itu bukan perkara lain yang akan disakiti, tapi nyawanya yang dicabut. Apa nggak lebih sakit? Bisa dipahami nggak? Sekarang gini loh, Anda ini tanganmu ini patah nih, patah. Ketika patah, otomatis nyetrum di daerah sini. Dipegang daerah sini itu sakit. Padahal yang sakit adalah ini kan gitu kan. Kenapa sakit? Karena nyetrumnya masih di sini. Ketika dipegang di sini sakit.
Pertanyaan kedua, bagaimana kalau dipegang yang sakitnya? Apakah lebih sakit? Lebih sakit. Nah, ketika kaki itu dipotong dan kaki itu digeraji, kenapa sakit? Karena berkaitan dengannya nyawa. Dan ketika sakaratul maut, bagaimana keadaannya? Nyawanya yang diambil. Apakah lebih sakit lagi? Tentunya lebih sakit lagi. Bisa dipahami secara logika enggak? Iya. Poin selanjutnya, penggambaran para ulama seberat apakah sakaratul maut itu, bagaimana penderitaan yang disifatkan oleh para ulama berkaitan dengan sakaratul maut. Diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Ka'ab al-Akhbar, kata Umar bin Khattab, hadisna anil maut, ceritakan kepada kami tentang kematian. Faqala Ka'bun, maka berkata Ka'ab al-Akhbar, na'am Amirul Mukminin, iya wahai Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, huwa, kematian itu digambarkan kahusnin kathir syauqi, kematian itu seperti ranting yang banyak duri-durinya. Ranting ini yang banyak duri-durinya, udkhila fi jawfi rajulin, ranting yang banyak duri ini dimasukkan di dalam tubuh seseorang. Bayangkan, ranting yang berduri dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Fa akhadhat kullu syaukatin bi irqin, maka setiap duri itu menusuk di irqin, ya, setiap duri itu menusuk di irqin. Apa irqin itu? Uratnya. Setiap duri itu menusuk di urat-uratnya. Thumma jadabahu rajulun syadidul jadabi, kemudian seorang laki-laki jadabahu, menarik ranting yang berduri tadi, yang setiap duri menusuk kepada uratnya, ditarik dengan syadidul jadab, dengan tarikan yang sangat keras. Tentunya fa akhadha ma akhadha wa abqa ma abqa, tentunya ranting tadi akan mengambil apa yang dia ambil dan menyisakan apa yang dia sisakan. Gambarannya begini, roh itu masuk di dalam tubuh. Dia seperti ranting yang berduri. Dia masuk di dalam tubuh dan dia berduri. Duri itu menusuk di setiap urat yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana rasa satu urat ketika dipijat? Satu urat ketika dipijat dan pas terkena uratmu, sakit apa enggak? Sakit. Dan ketika duri ini, yang ranting yang berduri ini
itu berduri terus menusuk setiap urat-urat yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan. Kemudian setelah itu dicabut. Tentunya apa yang terjadi? Karena apa? Duri itu sudah menusuk ke urat, Ketika dicabut, maka terambil apa yang terambil dan tersisa apa yang tersisa. Saat itulah penderitaan di atas penderitaan saat itu. Bisa kebayang bagaimana beratnya sakaratul maut. Bagaimana beratnya sakaratul maut. Bisa kebayang kayak apa beratnya dan penderitaannya dan susahnya sakaratul maut. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan kisah ini, kisah ini, beliau mengatakan apa? Lau anna li tila'an lau anna li tila'al ardi dha'aban laftadaitu biha min haulil matla'i. Demi Allah, andai kata aku memiliki seluruh dunia ini adalah emas, dan itu boleh saya jadikan sebagai penebus supaya ketika sakaratul maut saya tidak terasa sakitnya dan saya tidak terasa penderitaannya. Sungguh apa yang saya miliki, emas sebanyak yang ada di bumi ini, bisa kujadikan tebusan supaya sakaratul maut saya itu enak, saya akan lakukan itu. Tapi apakah itu bisa? Fal jawab tidak bisa. Tidak bisa. Apapun yang Anda miliki dari harta semuanya ini, itu nggak akan bisa Anda beli penderitaan yang Anda akan rasakan ketika sakaratul maut. Tidak akan bisa kita beli. Kemudian Syaddad ibnu Aus, beliau mengatakan dan mensifatkan bagaimana sakaratul maut. Al-mautu afdha'u haulin fid dunya wal akhirati 'alal mu'min. Kematian adalah suatu yang menyeramkan di dunia, sesuatu yang amat menakutkan bagi seorang mukmin ketika di dunianya maupun di akhiratnya. Kematian itu sesuatu yang menakutkan, yang mencekamkan terhadap seorang mukmin. Bagaimana tidak? Wa huwa asyaddu min nasrin minal manasiri wa qardhin bil maqariri. Kematian itu, sakaratul maut itu lebih sakit dibandingkan geraji yang telah menggerajinya dan pukulan palu yang telah memukulnya. Jadi ketika tubuh ini digeraji, itu lebih kecil daripada sakitnya ketika sakaratul maut. Dan ketika tubuh ini dipalu dengan palu yang keras dan dengan palu yang besar, itu lebih ringan daripada sakitnya ketika sakaratul maut. Bahkan lebih keras daripada ghalyin fil quduri, ketika Anda
dibakar di atas apa itu? Di atas kuali yang dipanaskan, lalu mendidih airnya, kemudian Anda dicemplungkan di dalamnya, itu lebih kecil dan lebih ringan daripada penderitaan ketika sakaratul maut. Bayangkan, siapa yang bisa membayangkan betapa sakitnya ketika kuali itu dikasih air, lalu dipanaskan itu air, dan air itu mendidih, lalu Anda dicemplungkan di kuali tadi. Bagaimana rasa sakitnya? Itu lebih kecil dibandingkan apa? Lebih ringan dibandingkan dengan di saat sakaratul maut. Sampai-sampai Syaddad ibnu Aus menjelaskan lagi, walau annal mayyita nusyira min qabrihi fa akhbara ahlad dunya bi alamil maut mangtafa'u bi aishin wala taladdadu bi naumin. Andai kata seorang yang mati tadi dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, lalu dia menghabarkan kepada penduduk dunia bagaimana rasa sakit ketika sakaratul maut, bagaimana penderitaan orang yang mau mati, disampaikanlah kepada mereka. Tentunya mereka mangtafa'u bi aisyin, mereka tidak akan bisa menikmati hidupnya, dan mereka tidak akan bisa merasakan kelezatan dengan tidurnya. Kita ini tidurnya terlalu nyenyak karena kita tidak memikirkan apa itu dan penderitaan sakaratul maut. Hidup kita terlalu nyantai di atas kemewahan, dikarenakan kita tidak memikirkan bagaimana penderitaannya ketika kita mau mati. Hidup kita selalu bersenang-senang dengan kawan-kawannya, habis waktunya dia di atas kesenangan-kesenangan dunia, dikarenakan kita tidak pernah memikirkan sejenak bagaimana sakaratul maut itu. Apa yang dia bisa membuat lebih sedikitlah tidak menderitalah dengan adanya sakaratul maut tadi. Hasan al-Basri, beliau pernah masuk kepada orang yang sakit yang dia telah menjenguknya. Fawajadahu fi sakaratil maut. Lalu Hasan al-Basri menjumpai dia dalam posisi sakaratul maut. Fa nadhara ila karbihi wa syiddati ma nazala bihi. Lalu Hasan al-Basri menjumpai betapa menderitanya dia dan betapa berat yang dia pikul. Maka faraja ila ahlihi bi ghairil launil ladzi kharaja bihi min indihim. Maka dia pun pulang ke keluarganya dengan wajah yang berbeda ketika dia keluar dari rumah. Ketika dia keluar dari rumah, wajah berseri-seri, tapi ketika dia masuk ke dalam rumah, wajahnya sudah berubah menjadi rasa takut. Maka faqalu lahu, maka keluarganya pun berkata kepadanya, at-ta'ama yarhamukallah, apakah engkau meminta air minum
atau makanan supaya ringan rasa takut yang kau telah derita. Maka Hasan al-Basri mengatakan, ya ahlahu alaikum bi ta'amikum wa syarabikum, duhai keluarga-keluargaku, makanan dan minuman kalian saja, saya tidak butuh makanan dan minuman. Fawallahi, maka demi Allah, laqad ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa, sungguh aku telah melihat sebuah pergulatan yang saya selalu akan mempersiapkan gulat itu sampai aku akan menjumpainya. Dibahasakan oleh Hasan al-Basri sebuah pergulatan, karena antara kematian dengan pemiliknya ini adalah diserang sama apa? Sama kematian. Dia diserang dan dia merasa sakit, dan orang yang mau mati nggak bisa apa-apa. Ini sebuah pergulatan. Maka kematian terus menyerang, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya kata beliau, saya ini selalu beramal. Saya selalu beramal untuk persiapan ini sampai aku bisa menjumpai kematianku. Kemudian aku ketemu dengan kematian itu dalam keadaan saya menang, tidak terasa sakit dari pergulatan tadi. Bayangkan bagaimana ketika Anda lagi gulat, lalu Anda kalah, dipukulin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bagaimana rasanya Anda? Tentu rasanya akan rasa sakit. Dan harusnya kita berperang mulai sekarang, persiapan mulai sekarang untuk bisa mengurangi rasa sakit yang pasti kita akan dipukuli dari ujung kaki sampai ujung kepala ketika ruh itu dicabut. Dan pasti kita akan kalah, nggak mungkin bisa menang. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gambaran ini amat menakutkan bagi kita. Maka ayo kita siapkan mulai sekarang dari amal-amal soleh. Kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan teledor, jangan lalai, jangan habis waktu kita di kesenangan dunia yang tidak menguntungkan diri kita besok di akhirat. Gunakan waktu kita selalu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini pasti kita jumpai, nggak mungkin tidak. Ini awal rasa sakit yang akan kita derita. Besok di kuburannya lebih ngeri lagi kan, lebih ngeri lagi. Pertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Kemudian Amr bin As, beliau bercerita kepada putranya di saat ajal itu datang kepadanya, masih bisa bercerita bagaimana rasa sakaratul maut. Beliau berkata begini, fasifli al-mauta, wahai bapakku, sifatkan kepadaku kematian itu. Maka sang bapak mengatakan, wallahi ya bunayya,
Demi Allah wahai putraku, wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrotin, seakan-akan aku itu bernafas dari lubang jarum. Tahu lubang jarum yang kecil itu, kemudian kita bernafas, berarti nafas sudah terengah-engah. Makanya orang mati nafasnya sudah nggak bisa lagi. Itu bernafas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghasna syauqi yujarru bihi min qadamayya ila hamatayya, dan seakan-akan ranting yang berduri itu ditarik dari ujung kakiku sampai kepada ujung kepalaku. Sampai-sampai Amr bin As melihat kondisi semisal ini, laitani kuntu qablu ma badali fi kilail jibali ar'alu ula. Sampai beliau mengatakan, duhai aku, andai kata aku dulu, biarkan aku hanya sebagai orang biasa. Dia mengandai-andai, laitani, duhai aku, kuntu ma badali, laitani kuntu qablu, duhai, andai kata aku itu bisa punya pilihan gitu kan, aku tak jadi anu aja lah, tak jadi ilalang yang ada di pinggiran gunung. Enggak pengen jadi manusia, Pak. Karena saking apa? Sakitnya ketika sakratul maut itu. Kemudian para anbiya, para nabi itu ketika mati mereka juga merasakan sakit. Itu para anbiya. Diceritakan di dalam hadis Bukhari tentang penderitaan Rasul alaihi salatu wasalam ketika ajalnya, ketika datang ajalnya, kana baina yadai raqwatun au ulbatun fiha ma'un. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam di sakit menjelang kematiannya, ada di depannya itu ember yang berisi bak. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'. Lalu mulailah Nabi alaihi salatu wasalam memasukkan tangannya di air tadi. Fayamsahu biha wajha. Lalu Rasulullah mengusap dengan air tadi, dengan tangannya yang dicelupkan di air tadi, dia usapkan wajahnya. Wa yaqul, lalu Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Tidak ada ilah dengan benar yang disembah kecuali hanya Allah. Inna, sesungguhnya, lil mauti, pada kematian itu, sakaratin, penderitaan. Rasulullah alaihi salatu wasallam memakai jamak taksir, jamak muannas salim, menunjukkan apa? Penderitaan. Tidak hanya satu penderitaan, tapi penderitaan.
Ini gambar Rasul gambarkan kepada umatnya. Beliau juga ketika ajal itu datang, beliau juga merasakan pedih dan sakitnya ketika sakaratul maut. Maka beliau menyampaikan kepada umatnya, sesungguhnya kematian itu memiliki penderitaan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, lamma qaqulan nabiyyu alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi terasa berat, arti berat itu terasa sakit. Ja'ala yataghashshahul karbu, mulailah rasa sakit itu menyelimuti Nabi. Faja'alat Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Fatimah yang ada di sampingnya mengatakan, wa karuba abatahu, duhai penderitaan yang dialami oleh bapakku. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berkata Nabi alaihi salatu wasallam, la karba ala abika ba'dal yaum, tidak ada penderitaan kepada bapakmu setelah hari ini. Setelah kematian, bapakmu tidak akan merasakan sakit lagi. Artinya ini menjelang kematiannya Rasul alaihi salatu wassalam, itu pun merasakan penderitaan yang dialami oleh Rasul. Itu Rasulullah, orang yang suci dan disucikan, yang diampuni dosa-dosanya, itu pun masih merasakan penderitaan kematian. Maka tentunya lebih berat kita semuanya, lebih berat kita semuanya yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kemudian ada pertanyaan, apa hikmah kenapa para nabi dan orang-orang soleh masih diberi rasa sakit ketika kematian mereka? Bukankah mereka orang soleh? Bukankah mereka orang-orang yang diampuni dosa-dosa mereka? Tapi kenapa mereka masih merasakan rasa sakit ketika kematian mereka? Pertanyaan itu dijawab oleh Imam Qurtubi rahimallahu taala. Beliau mengatakan ada dua faedah, ada dua hikmah di balik itu. Hikmah pertama, takmilu fadhailihim wa raf'u darajatihim. Justru rasa sakit yang mereka terima ketika kematian itu penyempurna keutamaan mereka dan pengangkatan derajat mereka. Itu justru penyempurna, karena dengan dia rasa sakit itu dia sabar, dengan rasa sakit itu dia tenang. Maka ini adalah pengangkatan derajat mereka dan penyempurna keutamaan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu. Sesungguhnya manusia yang paling sangat ujiannya adalah para nabi. Maka ketika mau meninggal ini kan apa? Ujian terakhir yang akan didapati oleh orang-orang soleh adalah ketika sakaratul maut. Dan mereka ketika itu bersabar dan menerima atas penderitaan yang Allah berikan kepadanya, maka ini mengangkat derajat mereka. Makanya kata Nabi, wahai putriku, setelah ini tidak ada sakit lagi yang menimpa kepada bapakmu, karena inilah akhir daripada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kepada para anbiya, yaitu ketika sakaratul maut ini.
Faedah yang kedua, hikmah yang kedua, supaya makhluk itu tahu betapa sakitnya kematian. Betapa sakitnya kematian itu. Sehingga terkadang manusia itu melihat orang itu Masya Allah matinya enak, kayak nggak ada rasa sakit aja. Faljawab, loh, lebih mulia mana orang mati yang di depan kamu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak menjeritnya mayit di depan kamu bukan berarti dia tidak merasakan kematian, tidak merasakan rasa sakitnya kematian, bukan. Karena dia itu siapa dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka berarti diamnya dia itu di depan kita itu bukan berarti dia nggak rasakan apa? Rasa sakit. Tetap dia akan merasakan rasa sakit, tetap. Karena apa? Karena orang-orang soleh saja itu merasakan rasa sakit, apalagi orang-orang yang semisal kita. Bisa dipahami? Nah, maka ikhwan barakallahu fik, maka makhluk ini akan tahu, oh iya ya, piye pokoknya kalau mau mati itu ada apa? Ada kurba, ada sakit. Ya, baik kita lihat dia itu begini atau begini, pokoknya sakit. Orang-orang soleh saja gitu, apalagi orang-orang nggak soleh, kok enak tenan. Orang nggak tahu sholat nggak apa, matinya kok enak tenan, enggak lah, nggak mungkin. Makanya, faida kanat hadhihi sakaratul maut al anbiya wal mursalin wa ibadillahi thayyibin fa kaifa bidzalimin. Maka ketika sakaratul maut menimpa kepada para anbiya dan para mursalin dan kepada hamba-hamba Allah yang baik, begitu mereka rasakan bagaimana sakitnya, maka bagaimana dengan orang-orang yang zalim? Bagaimana orang-orang zalim? Lihat, Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhruju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walau tara, andai kata kau melihat saat itu al-zalimuna, orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, pada waktu itu mereka dalam keadaan sekarat. Lihat, wal malaikatu, para malaikat, basitu aidihim, memukulkan tangan-tangan mereka kepada mereka. Basitu aidihim, para malaikat itu membentangkan tangan-tangan mereka, alias memukul-mukul mereka. Ini para malaikat ini memukul kepada orang-orang yang zalim. Bayangkan, dibatek pelan-pelan aja itu sakit, apalagi ini tambah dipukul, tambah dibatek dengan kencang, dengan keras, dan apalagi dibikin apa? Dibikin batek lagi, turunkan lagi, batek lagi, turunkan lagi. Gimana terasanya itu? Wal malaikatu basiti aydihim akhruju anfusakum. Keluarlah ruh dari jiwa-jiwa mereka. Artinya, gambaran ayat ini memberikan gambaran kepada kita, orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat dosa, itu akan apa? Lebih sakit lagi penderitaannya ketika mereka sakaratul maut. Lebih sakit lagi penderitaannya ketika mereka sakaratul maut.
terakhir insya Allah. Terus apa perbedaannya? Kalau orang yang takwa, kalau pangkatnya mati loroh. Orang yang jelek pangkatnya mati ya padha loroi. Ya wis gak usah jadi wong apik wae wis gitu kan. Karena kan sama-sama sakitnya. Kalau orang soleh ketika mati ya kan loroh, sakit. Orang yang apa? Orang yang zalim yo loro, padha loroi. Itu apa bedanya kalau itu sama-sama sakit? Dijelaskan oleh para ulama, jelas tidak berbeda. Jelas berbeda. Fa innal kafira wal fajira yu'anayani minal mauti aktar mimma yu'ani minul mu'min. Orang kafir, orang yang fajir itu lebih berat ketimbang orang mukmin. Orang mukmin saja apa? Bertingkat-tingkat, ya tetap sakit. Tapi orang mukmin yang sedikit amalannya dan banyak dosanya, ya otomatis lebih sakit dibandingkan orang mukmin yang bertakwa. Jadi gitu. Jadi tolong difahami dengan baik. Jadi orang yang dicabut nyawanya bagaimanapun tetap sakit. Tapi sakit itu bertingkat-tingkat. Semakin bagus amalan kamu, maka semakin apa? Semakin meringankan penderitaan kamu. Karena Nabi itu saja kayak gitu, orang soleh gak punya dosa kan. Fatimah radhiyallahu ta'ala melihatnya itu apa? Dalam keadaan sakit beneran itu Nabi. Itu bayangkan Nabi. Tentunya selain Nabi yang itu orang mukmin juga akan dia rasakan bagaimana rasa sakit, dan itu lebih ringan dibandingkan dengan orang yang kafir dan orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua, sedikit lagi saya selesai. Kalau sakaratul maut ditimpahkan kepada orang kafir atau orang fajir, itu siksaan. Tapi kalau sakaratul maut yang ditimpakan oleh orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dan kasih sayang. Dan itu bisa menghapus dosa-dosanya dia dan bisa mengangkat derajat-derajatnya dia. Rasa sakit yang diderita oleh orang-orang mukmin ketika sekarang itu bukan siksaan dari Allah untuknya, bukan. Tapi itu adalah penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Dan itu justru anugerah yang Allah telah berikan kepadanya. Bisa dipahami? Jadi beda. Sama saja begini. Ada orang miskin tapi mukmin, masya Allah, takwa, mukmin, miskin, masya Allah. Yang kedua, orang miskin tapi orangnya maksiat, sama-sama melarat, tapi beda. Melaratnya orang mukmin itu nikmat. Kenapa? Karena dengan itu Allah hapus dosa-dosanya dia. Allah ganjar dengan pahala yang besar. Kalau wong mukmin, wong miskin, wong kafir selalu maksiat itu siksaan yang Allah berikan kepadanya. Kapok kena dunia kon, melarat kon. Begitu, Pak. Jadi bayangannya gitu. Jadi memang sakit. Tapi sakit yang kita derita itu adalah ujian dan kebaikan kasih sayang Allah kepada kita. Soali itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Nah, bisa dipahami insyaallah. Nah, kesimpulannya insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyinggung masalah ini. Ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lalai dari Allah dengan dunia-dunia yang ada ini. Kematian akan tiba kepada kita kapan aja dan saat apa saja dan dimanapun Anda berada. Dia tamu yang tidak pernah pamitan, datang kapan aja, karepe dia.
dia nggak pernah pamitan untuk kita. Siapkan diri kita menuju kematian kita yang terbaik. Jadikan penghujung akhir kita yang begitu beratnya paling nggak menjadi ringan atau menjadi penghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.